Selamat datang dalam pembelajaran IPA kelas 9 SMP Negeri 11 Kota Kupang. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di pelajaran IPA bersama Ibu Erni Rambitan. Materi kita hari ini yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi sistem reproduksi pada Angiospermae. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi reproduksi seksual dan aseksual pada Angiospermae. Baik anak-anak, reproduksi tumbuhan Angiospermae. Reproduksi merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencegah terjadinya kepunahan. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar dan tersusun oleh daun buah. Bakal buah akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan, karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan Angiospermae mengalami reproduksi aseksual dan seksual. Kita lihat yang pertama, reproduksi aseksual merupakan cara reproduksi tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan yang disebut reproduksi secara vegetatif. Keturunan yang dihasilkan memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induk. Kita lihat yang pertama, reproduksi aseksual alamiah. Itu contohnya pada rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan adventive daun. Yang kedua, reproduksi aseksual buatan. Contohnya mencangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Yang berikut reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae. Organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun yang digunakan sebagai alat reproduksi pada reproduksi aseksual tumbuhan. Pada reproduksi seksual digunakan sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel telur, serta proses fertilisasi untuk menghasilkan biji yang terdiri atas satu penyerbukan. Pada tumbuhan, proses fertilisasi atau pembuahan diawali dengan peristiwa polinasi atau penyerbukan. Perantara penyerbukan bunga yang berfungsi membantu terjadinya proses penyerbukan antara lain anemogami, entomogami, ornitogami, kriptogami, dan antropogami. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan juga dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu penyerbukan sendiri atau antogami, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kemudian pembuahan atau fertilisasi. Serbuk sari memiliki inti vegetatif pada inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik yang sesuai, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum membentuk sigot, dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Proses ini terjadi dua kali.
pembuahan, maka disebut pembuahan ganda. Jadi kalian bisa lihat pada gambar ya. Yang berikut penyebaran biji. Itu terdapat banyak bahan perantara yang dapat membantu tanaman untuk menyebarkan biji, antara lain anemokari, hidrokari, sokari, dan antropokari. Yang keempat, perkecambahan. Perkecambahan biji dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tingkat kemasakan biji, ukuran biji, dormansi, dan adanya zat penghambat. Sedangkan faktor eksternal meliputi suhu, air, oksigen, dan cahaya. Yang berikut kita lihat siklus hidup Angiospermae. Selama hidupnya, tumbuhan melalui 2 tahapan generasi, yaitu gametofit dan sporofit. Sel telur terdapat di dalam bakal biji. Kemudian peleburan sel telur dan sperma mengakibatkan bakal biji berkembang menjadi biji. Sel kelamin terbentuk dari perkembangan spora yang bersifat haploid. Hasil peleburan bersifat diploid. Biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan memiliki akar, batang, daun, dan pada suatu saat terbentuk bunga. Kalian bisa lihat pada gambar. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi.